Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang jumpa lagi dengan Anda semua para subscriber channel terindah sekalian dimanapun Anda semua berada. Semoga kesehatan, kebahagiaan dan selalu limpahan rahmat dan anugerah Allah Subhanahu wa taala dicurahkan kepada kita sehingga kita selalu hidup dalam kebahagiaan, selalu hidup dalam keharmonisan hidup berumah tangga, dan selalu hidup dalam kedamaian, dalam kesejahteraan insyaallah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan kalau bukan milikku, apa yang seharusnya aku lakukan untuk miliknya ini? Mengapa hatiku justru terasa berat ketika titipan itu dimintanya kembali olehnya? Lihat bencana yang melanda dimanapun ya, saat ini yang sedang melanda, duka dimanapun yang saat ini sedang terjadi, semua itu merupakan takdir ilahi yang memang harus kita jalani. Memang terasa berat ketika kita merasa kehilangan, tapi sebagai renungan jiwa yang paling dalam, kita lihat, kita rasakan, dan kita tanya pada diri kita sendiri, apakah duka itu, apakah kehilangan itu merupakan sesuatu yang harus benar-benar ditangisi, diratapi? Kita harus menyadari bahwa itu adalah miliknya yang saat ini sedang diambil olehnya, karena itu bukan milik kita, sedang diambil olehnya. Dan sebagian besar kita merasakan bahwa ketika itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengklaimnya bahwa itu sebagai sebuah cerita yang sangat dalam. Padahal itu adalah haknya, miliknya yang sedang diambil olehnya. Kita teruskan pada bait berikutnya. Malahan ketika diminta kembali, kusebut itu sebagai musibah, kusebut itu ujian, kusebut itu petaka, kusebut itu apa saja untuk melukiskan bahwa semua itu adalah derita. Titipan yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai manusia yang hidup laksana uap, yang sebentar kelihatan tapi sebentar lagi hilang. Ketika semua yang melekat pada diri kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita selalu menyebutnya itu sebagai derita. Kita menyebutnya sebagai petaka, kita menyebutnya sebagai ujian, bahwa sebenarnya itu adalah sebuah proses, bahwa semua yang kita miliki saat ini itu sedang dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika sang pemberi pinjaman tersebut mengambilnya, kita selalu berduka bahwa kita lupa bahwa itu adalah miliknya. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk selalu tinggalkan like, komenlah untuk video ini agar bisa memberikan manfaat dan memberikan perbaikan-perbaikan bagi perkembangan channel saya ini. Dan juga yang paling utama, jangan lupa untuk dukung dengan subscribe di channel terindah, karena dengan subscribe ini Anda telah membantu channel ini menjadi lebih bermanfaat untuk kita semua, lebih bermanfaat untuk kita semua, dan telah menjadi insya Allah ibadah bagi Anda semua dan juga untuk kita semua. Jangan kemana-mana dulu. Oke, setelah kita kemana-mana sebentar, kita kembali lagi di channel terindah Siyadina. Kepada bait yang berikutnya. Ketika aku berdoa, ku minta titipan yang cocok dengan kebutuhan duniawi. Aku ingin lebih banyak harta, aku ingin lebih banyak mobil, aku ingin lebih banyak rumah, aku ingin lebih banyak popularitas. Makna dari kehidupan seorang manusia itu adalah keserakahan. Manusia itu sendiri identik dengan keserakahan. Semua ingin didapatnya, semua ingin dimilikinya, semua ingin dikuasainya. Padahal mereka lupa bahwa semuanya itu hanya sementara. Ketika berkuasa,
banyak di antara kita, bahkan penguasa sekalipun, merasa menjadi maha kuasa, sehingga mereka enak sekali, gampang sekali menginjak-injak orang-orang di bawahnya, atau mengobrak-abrik kehidupan manusia yang berada di bawah pimpinannya. Nauzubillah. Kita terlalu menginginkan kehidupan duniawi yang lebih nyaman untuk kita pribadi, dan kita tidak memikirkan terhadap kepentingan-kepentingan orang lain. Nauzubillah. Dan kutolak sakit, kutolak kemiskinan, seolah semua derita adalah hukuman bagiku. Seolah keadilan dan kasihnya harus berjalan seperti penyelesaian matematika dan sesuai dengan kehendak. Itu egois manusia. Dia mengatur keinginannya sendiri, seolah-olah dialah penentu segalanya. Dia lupa bahwa kita adalah boneka yang diperankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan apa yang Dia kehendaki. Meskipun kita punya hak prerogatif untuk menentukan diri kita sendiri, tetapi bersandarlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku rajin beribadah, maka selayaknya lah derita itu menjauh dariku, dan nikmat dunia seharusnya kerap menghampiriku. Kita coba lihat bencana gempa bumi di Sulawesi, dan juga tanah longsor, dan juga banjir di mana-mana di awal tahun ini yang sedang melanda Indonesia. Sebelumnya didahului oleh jatuhnya pesawat Sriwijaya 182 dengan 62 orang penumpang di dalamnya. Mereka itu adalah orang-orang yang taat beribadah. Mereka itu adalah orang-orang yang taat berdoa. Tetapi apakah mereka berkuasa? Apakah doanya itu dikabulkan? Apakah doanya itu makbul? Itu hanya sebuah ikhtiar bahwa kita memang harus berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenyataannya ketika dia doanya tidak tercapai dan bahkan menemui ajalnya di dalam pesawat tersebut, bukan berarti Tuhan tidak mengabulkan doa-doa mereka. Tapi itulah kehendak yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Dari 62 penumpang tersebut sampai dengan hari ini 18 Januari 2021 baru teridentifikasi 29 orang jenazah. Sementara yang lainnya masih tercecer di antara Kepulauan Seribu. Mereka semua berdoa, mereka semua beribadah, mereka semua mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar sampai kepada tujuannya dengan selamat. Kan tetapi Allah menentukan hal yang lain, karena itulah yang terbaik bagi mereka. Meskipun kita rajin beribadah, kita tidak bisa memaksa Allah Subhanahu wa taala untuk menentukannya, karena kita tidak tahu yang terbaik untuk kita. Kepada keluarga yang ditinggalkannya, bersabarlah dan teruslah berdoa. Berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala yang terindah untuk kita yang masih hidup, dan juga yang terindah untuk mereka-mereka yang sudah menjadi korban SC 182 dan juga korban-korban gempa bumi serta tanah longsor terhadap banjir di seantero negeri Indonesia ini. Semoga diberikan kesabaran, dan semoga yang ditinggalkan diberikan kesabaran, dan yang meninggal dapat ditempatkan yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ku minta Dia membalas perlakuan baikku dan menolak keputusannya yang tidak sesuai dengan keinginanku. Itulah desire daripada manusia, hawa nafsu daripada manusia yang selalu meminta apa yang dia inginkan, sementara tidak pernah berpikir bahwa apa yang kita inginkan belum tentu diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu menentang keputusannya ketika keputusannya itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita berharap bahagia, ternyata duka yang datang, kita selalu menentang, selalu mengucapkannya ini adalah derita, selalu mengklaim ini adalah duka yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Padahal setiap hari kuucapkan hidup dan matiku hanya untukmu. Dalam sholat umat Islam selalu diucapkan yang bermakna adalah setiap hidup dan matiku
hanyalah untukmu. Dalam takbiratul ihram ini diucapkan. Tapi kita, khususnya umat Islam, mungkin tidak memahami artinya daripada takbiratul ihram ini, bahwa hidup dan matiku hanyalah untukmu ya Allah. Jadi ketika apa? Ketika duka datang kepada kita, ketika bahagia datang kepada kita, kita harus menyadari bahwa itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab aku yakin Engkau ya Allah akan memberikan anugerah dalam hidupku, kehendakmu adalah yang terbaik bagiku. Sebuah kesadaran yang terindah adalah seperti ini, bahwa kita hidup dan mati kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang Allah takdirkan kepada kita harusnya kita terima dengan segala syukur, dengan segala rasa terima kasih. Ketika aku ingin hidup kaya, aku lupa bahwa hidup itu sendiri adalah sebuah kekayaan. Manusia selalu berpikir bahwa kekayaan itu adalah benda, bahwa kekayaan itu adalah mobil, rumah yang mewah, harta yang melimpah, anak yang kaya raya juga. Tapi sebenarnya secara hakikatnya kita harus menyadari bahwa kita masih hidup saja itu merupakan suatu kemewahan, sudah merupakan suatu kekayaan. Sebab ketika kehidupan itu dicabut, kita tidak akan mempunyai semuanya. Jadi kebutuhan yang paling dasar, kekayaan yang paling kaya adalah hidup kita itu sendiri. Bukan mobil kita, bukan harta kita, bukan rumah kita, bukan anak-anak kita yang kaya raya, dan bukan tetangga kita yang super kaya raya yang kita banggakan. Tapi hidup kita sendiri itu adalah kekayaan. Ketika aku berat untuk memberi, aku lupa bahwa semua yang aku miliki juga adalah pemberiannya. Seringkali manusia yang sudah kaya raya itu menjadi sangat pelit, sangat kikir terhadap sesama manusia. Dia lupa seakan-akan yang dia miliki itu adalah miliknya seutuhnya, adalah miliknya secara abadi. Padahal dia lupa bahwa itu semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang juga patut untuk disebarkan kepada orang-orang lain di sekitar kita yang membutuhkannya. Ketika aku ingin jadi yang terkuat, aku lupa bahwa dalam kelemahan Tuhan memberikan aku kekuatan. Kuat itu bukan hanya dalam bentuk fisik, kuat itu dalam bentuk pikiran, kuat itu dalam bentuk hidayah, kuat itu dalam bentuk bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika aku takut rugi, aku lupa bahwa hidupku adalah sebuah keberuntungan karena anugerahnya. Kita berpikir selalu tentang kerugian, kita berniaga, rugi, kita pikir itu adalah sebuah kerugian. Kita mengeluarkan sedekah untuk orang-orang yang membutuhkan, untuk fakir miskin dan anak-anak terlantar, untuk orang-orang pengemis di jalan raya itu merupakan suatu kerugian kita pikir, padahal itu bukan suatu kerugian. Bahwa kehidupan itulah sebuah keberuntungan. Perlu kita patut sebarkan kebaikan-kebaikan kepada orang-orang sekitar kita. Ternyata hidup itu sangat indah ketika kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dalam bentuk bersyukurlah kita bisa menikmati. Dalam duka kita bersyukur, dalam tawa kita bersyukur, dalam canda kita bersyukur, dalam segala derita yang kita pikirkan itu tadi kita bersyukur. Karena semua itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena hari ini indah kita bahagia, tetapi karena kita bahagia maka hari ini menjadi indah. Mulai daripada diri kita sendiri. Jangan terlalu banyak mengeluh, jangan terlalu banyak berkeluh kesah tentang hidup ini, karena hidup kita ini bukan sebuah keluh kesah. Hidup kita ini adalah sebuah kebahagiaan yang patut kita syukuri. Untuk di dalamnya terus kita berbahagia, terus kita berusaha untuk mencapai apa yang kita inginkan dengan doa kita kepada Allah yang terus menerus. Bukan karena semua baik kita tersenyum, tetapi karena kita tersenyum maka semua menjadi baik. Tak ada
hari yang menyulitkan kita, kecuali kita sendiri yang membuat sulit. Di sini kita merasakan bahwa Allah Subhanahu wa taala juga telah memberikan sebagian kekuasaannya kepada manusia masing-masing untuk mengatur dirinya, sebagaimana termaktub di dalam sebuah ayat Al-Quran bahwa Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum ataupun nasib seseorang seandainya dia sendiri yang tidak merubahnya. Artinya dalam Al-Quran ini Allah telah memberikan wewenang kepada setiap manusia untuk mengubah nasibnya melalui usahanya. Telah digaransi Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Quran ini. Aku tidak akan mengubah nasib sebuah bangsa, nasib seorang manusia kalau dia sendiri tidak mau merubahnya. Tapi meskipun Allah telah memberikan wewenang kepada manusia untuk merubah nasibnya sendiri, tetaplah bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang kita usahakan itu insya Allah akan berhasil. Sebagaimana juga yang disampaikan dalam sebuah doa, dalam sebuah ayat Al-Quran, ud'uni astajib lakum, mintalah kepada aku, kata Allah, niscaya akan aku kabulkan. Nah, di sini Allah memberikan kekuasaannya sedikit kepada manusia, untuk manusia itu sendiri untuk mengubah nasibnya, tetapi tetap dipegang oleh Allah. Seberapa besar ikhlasnya, seberapa besar dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita tidak dapat menjadi jalan raya, cukuplah menjadi jalan setapak yang dapat dilalui orang. Artinya dalam sebuah kehidupan ini bahwa manusia yang terindah itu adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia-manusia lain. Dan manusia yang baik itu adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Bukan hanya dia hidup menyendiri, bukan hanya dia hidup menyepi dalam kesepiannya, dia tak melakukan apa-apa kecuali hanya untuk dirinya sendiri. Dan maksud penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk menyendiri, tapi untuk bermasyarakat dan terus mengembangkan dan menyebarkan kebaikan-kebaikan terhadap sesama manusia, terhadap lingkungan sekitarnya, terhadap semua makhluk manusia, termasuk tumbuhan, termasuk hewan di dalamnya, termasuk lingkungan hidup di dalamnya, untuk selalu berbuat baik terhadap apa yang telah diciptakan Allah, karena manusia pun merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita tidak dapat menjadi matahari, cukuplah menjadi lentera yang dapat menerangi sekitar kita. Kita boleh bercita-cita menjadi matahari, kita boleh bercita-cita menjadi apapun, tapi seandainya pun kita tidak bisa menjadi itu, tetaplah kita berbuat sebaik mungkin terhadap orang yang sekecil apapun. Kita tidak bisa berbuat baik kepada orang 2 juta, 3 juta orang, kita cukup berbuat baik kepada 1 orang di sekitar kita. Itu cukup bagi kita, sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri kita.